Kita pastikan dulu hmm, baik-baik saja. Oke, izin saya record juga. Ya, Pak Umar, Pak Ilyas, apakah suara saya jelas? Aman ya? Oke, baik. Kita mulai saja, Ikhwan sekalian, karena kita waktunya hanya sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sahbihi wa sallama tasliman katsira. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, syukur atas nikmat yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kita semua untuk bisa kembali thalabul ilmi di kesempatan yang berbeda, yang biasanya kita hadir di jam 8 malam dan memang sudah waktunya istirahat sebetulnya ya. Nah, kita akan hadir lebih pagi di pukul 5 ya sampai pukul 6 kurang lebih, dengan materi-materi yang sudah biasa kita berikan tentang kesehatan mental Islam. Kemudian saya sendiri menjelaskan tentang keajaiban Al-Quran menurut ilmu yang saya pahami ya, karena jauh-jauh dari tafsir ya. Ya, saya menjelaskan apa yang pernah saya pelajari dan ya kita amalkan. Terima kasih kepada LT Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk saya hadir dan memberikan sedikit ilmu kepada Ikhwan Fillah sekalian. Semoga bermanfaat, dan ini adalah seri kita yang sebelumnya tentang Al-Quran ya. Kita sudah dua kali sesi ya tentang hal ini. Nah, insya Allah di sesi ketiga kita akan melanjutkan dengan hal yang lebih menarik tentunya. Di sesi pertama kita melihat keajaiban sains dalam Al-Quran. Di sesi kedua kita sudah membahas tentang kehidupan dan manusia, dan di sesi ketiga ini insya Allah lebih relate kepada apa yang sedang bangsa kita alami ya, tentang alam dan ekosistem. Materinya silakan Iwan Fillah bisa masuk ke link yang saya bagikan. Ada link di sana ya, jadi materinya Iwan Fillah bisa masukkan, bisa berkunjung ke link tersebut, dan passwordnya LT Indonesia ya. Ya, silakan boleh mencoba terlebih dahulu masuk ke halamannya, kemudian masukkan passwordnya LT Indonesia. Nanti tampilannya akan seperti ini. Oh, belum muncul ya tampilannya. Nah, kurang lebih akan seperti ini ya, Iwan Phil. Silakan boleh dicoba. Ya,
Oke, saya ulangi dulu ya, takutnya belum semuanya mengerti. Jadi kalau sudah masuk ke halaman tersebut, nah, ini spesial ya untuk Iwan Villa yang hadir di acara ini. Silakan masukkan nama lengkap, tanggalnya sudah otomatis, kelasnya kelas Al-Quran saja, dan passwordnya LP Indonesia ya, kecil semua. LP Indonesia. Nah, kalau tidak yakin, nah ini boleh klik tanda matanya kalau sudah yakin. Nah, masuk nanti dikasih materi di sini ya, di bagian pinggir. Ini alam semesta yang sudah kita pelajari kemarin, kemudian kehidupan dan manusia di sesi sebelumnya, dan hari ini kita akan belajar tentang siklus alam dan ekosistem ya. Nah, silakan. Ya, baik. Mari kita mulai saja. Ya, di bagian ketiga ini kita akan lihat bagaimana Al-Quran berinteraksi dengan manusia, menjelaskan tentang alam dan ekosistem. Ya, bagi Iwan Villa yang baru bergabung, perkenalkan saya Dedi Effendi, saya guru biologi dari SMA Darut Tauhid Boarding School Putri, bergabung bersama dengan Ustadz Saiful di LK Indonesia, dan alhamdulillah bisa berkesempatan untuk bersama-sama menimba ilmu dan aktif di komunitas ini. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk Ustadz Saiful yang sudah membuat komunitas ini sehingga kemanfaatannya banyak ya. Dan izin juga Iwan Villa kami membagikan recording dari pertemuan ini di media sosial kami supaya lebih berdampak kepada banyak muslim-muslimat yang ingin mempelajari tentang Islam. Ya, mari kita lihat sebelum kita masuk ke alam dan ekosistem Iwan Villa, kita refleksikan dulu apa yang sudah kita pelajari di bagian pertama tentang alam semesta dan kehidupan dan manusia. Di alam semesta kita mempelajari bagaimana kontemplasi manusia sebagai insan yang diciptakan oleh Allah bersama-sama dengan semua benda yang ada di dalamnya ya, baik makhluk hidup ataupun benda mati. Nah, kita lihat bahwa kita tuh kalau dirunut sampai ke tingkat molekul itu sama saja ya dengan benda mati itu. Natrium ada nggak dalam tubuh kita? Ada. Garam dapur, natrium klorida ya. Jadi tidak jauh berbeda struktur tubuh kita dengan benda-benda yang ada di dunia ini gitu. Struktur molekulnya. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah wa nafakha fi ruhihi. Kita ditiupkan ruhnya ya kepada diri kita ketika 4 bulan sesuai dengan hadis yang masyhur, sehingga kita tidak sama ya dengan makhluk hidup lain meskipun kita memiliki elemen-elemennya ya, H2O itu, hidrogen, oksigen, tapi kita sangat jauh berbeda. Air itu bisa menjadi sebuah katalis kimia ya, seperti yang kita jelaskan kemarin, beraktif dalam reaksi metabolisme ya, berbeda dengan air di lautan atau dengan di sumur ya, hanya sebagai molekul senyawa saja gitu. Kalau kita menjadi sebuah struktur kehidupan yang bisa bergerak, bisa bernafas, dan lebih hebat lagi bisa berpikir. Nah, sehingga sebagai insanul kamil, makhluk yang sudah disempurnakan oleh Allah dan diciptakan dengan sebaik-baiknya penciptaan sesuai dengan Quran surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani
taqwim, ya. Sesungguhnya manusia ini diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk, ya. Tidak ada yang bisa menyaingi kita, ya, dalam perbandingan kecerdasan, ya. Sehingga harus berbeda antara manusia dengan hewan gitu. Jadi kalau kita ditanya minum untuk apa, ya, coba Ikhwan Fillah, kita minum untuk apa? Supaya tidak haus, ya. Nah, apa bedanya dengan hewan? Ini pertanyaan AA biasanya suka dilontarkan, ya, kepada jamaahnya. Kita makan buat apa? Supaya kenyang. Apa bedanya dengan hewan gitu? Kalau hanya mengejar kenyangnya saja. Jadi jawabannya harus lengkap. Kita makan, minum, supaya apa? Supaya kuat untuk beribadah, gitu ya. Supaya tidak haus dan kuat untuk beribadah. Kita makan supaya apa? Supaya kenyang, kuat, dan dipakai untuk beribadah. Itu lebih lengkap jawabannya. Kalau hanya tidak supaya kenyang, supaya tidak haus, itu ya hewan juga sama, gitu ya. Nah, sehingga kita lihat kehidupan dan manusia ini dari mulai asal usul kehidupannya sampai struktur sosialnya itu sudah diceritakan dalam Al-Quran dengan sangat jelas, ya. Dan bagi Ikhwan Fillah yang belum melihat bagaimana penjelasannya, bisa dilihat di media sosial kami, ya, di YouTube ataupun di Facebook. Karena kita akan langsung loncat aja ke bagian ketiga tentang alam dan ekosistem, ya. Nah, mari kita lihat kajian pertama, yaitu tentang siklus air dan hujan dalam Al-Quran. Masya Allah, ya, hari ini kita menyaksikan saudara-saudara kita di seluruh Indonesia, ya, bukan hanya di Sumatera Barat saja, dengan adanya angin siklon yang berbeda sekali, ya, dengan bulan-bulan sebelumnya, ya, memberikan kita ujian, ya, ujian untuk bangsa kita, terutama saudara-saudara kita di Sumatera Barat, Aceh, Tamiang, dengan adanya hujan yang sangat lebat dan banjir yang secara tidak langsung diakibatkan oleh tangan-tangan manusia, ya. Ya, Allah memberikan banyak hikmah sekali untuk kita menyaksikan bagaimana para saudara kita menghadapi musibah, sekaligus kita harus turun tangan untuk membantu mereka, tidak hanya empati saja, ya, karena tidak akan menolong kalau hanya sekedar empati saja. Banyak sekali lembaga-lembaga, termasuk lembaga kami, ya, Darut Tauhid, memberikan kesempatan Ikhwan Fillah atau siapa saja yang menyaksikan tayangan ini untuk berdonasi, ya. Nah, mari kita lihat siklus air di Al-Quran diceritakan dalam Quran surah Az-Zumar ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard summa yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuh. Alam tara anallah, tidakkah kamu perhatikan bahwa Allah anzala, menurunkan, ya, minas sama'i, air dari langit, minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Nah, summa yukhriju bihi zar'a, kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanaman mukhtalifan alwanuh, yang bermacam-macam warnanya. Nah, kita lihat siklus air ini terjadi jutaan tahun yang lalu, yang merupakan keseimbangan alam yang tidak boleh diganggu, ya. Jadi kalau siklus air di SD itu kita lihat pertama evaporasi. Nah, ini, ya, ada penjelasannya. Nah, evaporasi itu yursilur riyah, dalam ayat ini diceritakan.
Ya, yursilu tuh mengutus ya, risalah itu mengutus, ar-riyah angin. Nah, ini. Jadi Allah tuh mengutus angin untuk mempercepat penguapan air dari laut ya, evaporasi. Nah, sungai dan danau menjadi uap air di atmosfer. Nah, ini yursilur ya. Jadi kata-katanya sangat sesuai dengan kondisi yang terjadi ya. Jadi yursilur ya. Jadi angin itu turun itu dari tempat tinggi ke tempat rendah, tekanan tinggi ke tekanan rendah ya. Jadi kan turun gitu ya. Karena itu kata-kata yang dipergunakan sangat tepat, yursil. Kemudian fatusiru sahaba. Oh, ini di ayat kedua ya, di Quran surah Ar-Rum ayat 48. Kita baca dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi yursilur riyah. Allah dialah yang mengirimkan angin. Fatusiru sahaba, lalu angin itu menggerakkan awan. Fayabsutuhu fis samai, dan Allah membentangkannya di langit kaifa yasha, menurut yang dikehendakinya. Wa yaj'aluhu kisafa, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Fataral wadqa yakhruju min khilali, lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dua ayat ini merupakan kesempurnaan ya dari proses siklus air, karena itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, fatusiru sahaba. Nah, ini kondensasi. Jadi kondensasi ini mengumpul uap-uap air yang sudah ada di atmosfer itu berkumpul menjadi awan. Nah, ya. Uap air naik mendingin dan mengembun membentuk awan di troposfer. Ini pada ketinggian 2 sampai 18 km. Nah, jadi kita lihat awan di langit ini bukan hanya sekedar melihat saja ya. Jadi kalau kita lihat benda apapun di bumi ini, kalau kita lihat dengan kacamatanya, kacamata iman, bukan hanya kacamata ilmu pengetahuan ya, kita akan melihat hal-hal yang sangat berbeda. Ya, seperti kita juga melihat tubuh kita, kalau hanya melihat mata bisa melihat, ya tidak ada bedanya ya dengan hanya fakta-fakta biasa saja. Tapi kalau kita lihat keajaiban ciptaan mata ini, yang tidak ada yang bisa menyamainya, ya, dengan sel-selnya yang sangat lembut tapi bisa memberikan kita sensasi melihat dengan sangat jelas ya. Begitupun ketika kita melihat awan, ada awan cumulus ya, awan yang tipis gitu, ada lagi cumulonimbus yang bertumpuk-tumpuk, bergumpal-gumpal, seperti tadi dijelaskan di Quran surah Ar-Rum ayat 48, wa yaj'aluhu kisafa. Ya. Jadi kalau awan itu sudah bergumpal-gumpal, maka kita akan melihat presipitasi. Nah, ya. Ini nih. Al-wadqa yakhruju min khilali. Kalau awan itu sudah berat, ya. Kalau sudah berat, maka akan menurunkan tetesan air dalam awan ya. Ya, yaitu berupa hujan yang bergabung hingga cukup berat untuk jatuh sebagai hujan. Bagi ikhwan fillah yang pernah naik pesawat ya, bisa melihat bagaimana keindahan awan di atmosfer. Kalau kita di darat kan hanya melihat bawahnya saja, tapi kalau di atas atmosfer, wah masya Allah ya, kita bisa melihat gumpalan-gumpalan awan ini bertumpuk-tumpuk ya, bergumpal-gumpal. Nah, fakta yang menariknya, apakah Rasulullah pernah naik pesawat? Ya belum pernah ya, tapi beliau bisa menceritakan gitu bagaimana kondisi awan dengan sangat tepat pada kondisi presipitasi. Nah, masya Allah ya. Dan ini dibuktikan oleh para sahabatnya yang menjelajahi samudra ya. Kalau kita di samudra, di laut, bisa melihat kondisi awan yang seperti ini ya, cumulus cumulonimbus. Nah, ini merupakan satu siklus yang sangat rapih ya, dan terjadi jutaan tahun.
tidak pernah berubah sama sekali ya. Kalau ada salah satu saja yang berubah atau yang terganggu, nah kita lihat nanti akibatnya. Nah kemudian fasalakahu ya nabi fil ard, nah ini filtrasi ya. Fasalakahu ya nabi fil ard. Nah di surah Quran surah Ar-Rum ayat 48. Nah, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya. Nah di sini di Quran surah Az-Zumar, mohon maaf. Nah ini, dan diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Nah fasalakahu ya nabi fil ard. Jadi kalau sudah presipitasi maka infiltrasi air hujan itu nanti menyerap ke tanah. Nah air hujan ini meresap ke dalam tanah, ini mengisi akuifer. Akuifer itu tempat penampungan air ya, dan muncul sebagai mata air. Nah celakanya kalau tempat-tempat tersebut sudah tidak bisa lagi meresap air. Contohnya ya tanah-tanah yang ditebangin tumbuh-tumbuhannya, pepohonannya, sehingga tidak ada yang bisa menahan air. Air kan hukum fisikanya dia mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada yang menahan, pasti akan langsung membawa semua partikel air hujan, tanahnya langsung ke bawah. Ya. Dan ini kan sudah diketahui ya abad-abad yang lalu ya oleh nenek moyang kita juga. Orang Sunda itu punya kearifan lokal ya, kearifan lokal leuweung. Nggak tahu nih kalau di daerah lain ya. Dan ini menjadi salah satu penelitian para siswa kami ya di SMA Darut Tauhid, dan alhamdulillah menang juara 1 kemarin. Jadi kearifan lokal leuweung. Jadi leuweung itu ada beberapa tingkatan. Ada leuweung Sunda ya ini. Ada leuweung larangan yang nggak boleh digarap sama sekali. Ada leuweung larangan, leuweung garapan ya yang bisa dikembangkan oleh masyarakat di sekitar sana. Ada leuweung titipan. Nah ini leuweung titipan ini batas antara leuweung larangan dan leuweung garapan, di mana ini boleh digarap kalau sudah tidak mencukupi lagi yang leuweung garapannya gitu, leuweung titipan. Nah kearifan leuweung ini justru ada di masyarakat Sunda. Contohnya di Tasik ya, ada leuweung, ada Kampung Naga. Itu kan nggak boleh itu seenaknya merusak leuweung. Jadi ada tempat-tempat yang dijadikan sebagai keramat ya. Padahal nggak harus diartikan ada penghuninya itu ya. Justru ketika diberikan sebutan seperti itu sebetulnya untuk menjaga supaya tidak dijamah oleh manusia gitu. Cukuplah kejadian kemarin di Kota Bogor ya, bagaimana puncak itu dijadikan tempat bermain ya, dan akhirnya merusak ekosistem di bawahnya, bahkan sampai merusak kota-kota di bawahnya, karena sudah tidak ada lagi yang menahan air hujan untuk meresap ke dalam tanah. Nah ini hal yang penting sekali kita pahami ya, bagi kita yang hadir di sini, untuk bisa kita obrolkan bersama putra putri kita yang insya Allah mereka akan menjadi pemimpin bangsa ini di depannya. Ya kita ngobrol nih ya tentang kejadian-kejadian kontekstual yang nyata saat ini, tapi dihubungkan dengan pelajaran mereka. Ini di kelas 6 juga sudah ada, di kelas 4 juga sudah ada nih, apalagi di tingkat tinggi ya di SMA. Wow, udah kompleks gitu ya. Nah, tapi kita sambungkan dengan ayat Al-Qur'an bahwa Allah tuh memberikan siklus air dan hujan supaya terjadi keseimbangan alam ya. Air itu akan senantiasa terus-menerus ada selama siklus airnya dijaga ya. Fakta ilmiah menariknya, satu air itu, perbandingan air yang ada di dalam tanah dengan
di atmosfer itu 16.000 ton ya. Dan ini kan eh, seimbang ya, di tanah dan di atmosfer ini selalu dalam kondisi seimbang jumlahnya. Bayangkan kalau air tersebut oleh Allah tuh diturunkan sekaligus, wah udah nggak ada manusia ya ataupun makhluk hidup yang bisa hidup ya, bertahan. Tapi Allah tuh memberikan siklus air ini untuk menjaga keseimbangan, diturunkan sedikit-sedikit sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kondisinya. Bukan salah angin, bukan salah hujan kalau tiba-tiba terjadi banjir bandang yang membawa kayu gelondongan, yang kayunya tuh ada angkanya ya, 2239 itu yang viral itu di media sosial. Ini pasti bukan, pastinya bukan lagi bukan kesalahan alam ya, tapi pastinya juga kesalahan manusia. Zaharal fasadu fil ard, seperti dengan ayat yang pernah kita bahas di kehidupan dan manusia ya. Bima kasabat sayyidin nas, karena tangan-tangan manusia. Nah, yang kedua kita lihat bagian alam dan ekosistem, ayat yang sudah kita hafal bersama nih ya, kalau sudah hafal juz amma juz 30, yaitu tentang gunung. Gunung sebagai pasak bumi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Saya perbesar ya supaya Iwan Fil bisa melihat. Nah, alam naj'alil ard, bukankah naj'al, kami telah menjadikan arda, bumi, mihada, sebagai hamparan, wal jibala autada, wal jibal artinya gunung, autada sebagai pasak-pasak. Pasak itu apa? Paku ya. Nah, mari kita telah bersama penjelasan ilmiahnya. Nah, struktur akar gunung ya. Jadi kalau Ikhwan Fillah melihat bagaimana konstruksi gunung ini ya. Jadi struktur gunung ini memiliki akar yang menancap jauh ke dalam tanah. Seperti pasak yang menancap ke dalam tanah hingga kedalaman 10 sampai 15 kali tinggi gunung. Nah, kita lihat penjelasan geologisnya terlebih dahulu. Jadi gunung itu terjadi karena pertemuan dua lempeng ya. Dua lempeng gitu. Jadi ini lempeng 1, ini lempeng 2. Nah, bertemu di tengah-tengah, siapa yang kalah dia akan masuk ke dalam gitu. Jadi kalau misalnya ini lempeng kanan, lempeng kiri, lempeng Australis dan lempeng Asiatis misalnya ya, ini bertemu, nah lempeng Asianya kalah misalnya, nah dia akan masuk ke dalam, dan yang atas ini yang menang dia akan menggelembung ke atas. Nah, seperti ini nih akar gunung ini. Jadi yang jadi akarnya itu yaitu lempeng yang kalahnya ya, sedangkan yang naik ke atasnya ini adalah yang menjadi struktur gunungnya. Tapi hebatnya lagi ya, pertemuan antara keduanya ya, kan ini gesekan antara dua lempeng ini menghasilkan magma ya yang keluar darinya gitu. Nah, jadi magma yang berada di tengah-tengah itu akan menjadi pasaknya ya, akan menjadi akarnya yang menguatkan antara kedua lempeng tersebut. Nah, kita viral di Kota Bandung yaitu patahan ya, patahan Lembang. Nah, kalau Ikhwan Fillah pernah main ke Kota Bandung dan melihat patahan Lembang, nah itu kita akan mengalami megatrust kalau itu bergerak ya, patahan Lembangnya bergerak. Megatrust ini bukan lagi hanya 9 SR ya, skala Richter itu. Dan ini cukup menjadi perhatian bagi kita seharusnya yang berada di Kota Bandung ya, untuk menyiapkan segala sesuatunya ya, supaya ketika kapan saja itu terjadi, Allah menakdirkan itu terjadi, kita sudah siap. Jadi kalau kami di DP ini di Darut Tauhid sudah membuat simulator ya, simulasi apabila terjadi hal tersebut gitu. Jadi
dokumen-dokumen penting kumpulkan dalam satu tempat, ya, sudah dimasukkan ke dalam tas. Dan alhamdulillah saya udah. Nah, itu dokumen penting. Yang kedua, sediakan tas darurat ya apabila terjadi, sehingga ketika itu kapanpun terjadi, yang diambil itu adalah hal-hal yang penting ya, selain nyawa kita, keluarga kita. Nah, itu benda-benda berharga, dokumen-dokumen kita, dan semua uh, survival survival kit yang kita butuhkan itu sudah langsung bisa kita miliki ya. Kemudian kami juga sudah memberikan simulasi bagaimana survival ketika di kelas, di luar, ya, lindungi bagian-bagian penting terutama kepala ya. Jadi kalau misalnya kita ada di kelas, yang harus kita lindungi adalah kepala itu. Masuk ke bawah meja, atau kalau tidak ada meja, kursi kita letakkan di atas kepala supaya melindungi dari benda-benda yang jatuh ya, baik benda lantai atas ataupun benda yang lain ya, yang mungkin akan menimpa kepala kita. Nah itu. Nah, jadi gunung ini merupakan pasak ya yang menguatkan, tapi kapan saja bergeraknya itu Allah yang menentukan ya. Isostatic equilibrium. Yang kedua, gunung menyeimbangkan tekanan pada kerak bumi, mencegah pergeseran lempeng tektonik yang berlebihan. Karena itu kita berada di rumah nyaman, duduk ya, tidak merasakan getaran apapun. Ini karena isostatic equilibrium. Nah, ya, gunung yang menyeimbangkan. Dalam satu ayat Al-Quran diceritakan gunung itu bergerak seperti awan, ya. Awan kan dia bergerak sedikit-sedikit. Nah, begitu pun gunung. Apa buktinya? Buktinya adalah garis pantai itu selalu maju 5 cm setiap tahunnya, ya. Jadi garis pantai itu dia selalu maju gitu. Itu adalah bukti bahwa ya bumi ini bergerak. Nah, ini masya Allah, Allah tuh sudah memberikan kita tempat ya, bumi, di mana jutaan tahun yang lalu sudah tidak stabil ya, selalu bergerak, selalu tidak selalu terjadi gunung berapi yang meletus. Tapi sekarang tuh sudah stabil dan kita bisa menikmati kehidupan ya dengan sangat nyaman, karena Allah tuh menggerakkan gunung tapi tidak sampai berlebihan. Nah, kecuali ketika saat-saat itu terjadi ya, bisa gempa tektonik ataupun gempa vulkanik. Gempa tektonik itu gara-gara pergeseran lempeng ya. Kalau gempa vulkanik gara-gara aktivitas gunung berapi. Nah, lalu stabilitas seismik. Nah, gunung juga mengurangi intensitas gempa bumi dengan menyerap dan mendistribusikan energi seismik. Selalu bergerak ya, patahan itu, tapi diseimbangkan ya dengan adanya gunung-gunung ya. Kalau kita kan rangkaian gunung itu di Asia ini rangkaian gunung Sirkum Pasifik ya, yang rangkaiannya tuh dari mulai samudra kita Hindia sampai berakhir di pegunungan Himalaya ya, sehingga membentuk satu ring of fire ya. Ring of fire ini cincin api ya. Jadi lempeng Indonesia, lempeng Asia lah secara umum ya, itu merupakan ring of fire gitu. Sehingga kita harus waspada gitu dengan adanya aktivitas-aktivitas seismik yang terjadi di daerah kita ya. Kemudian keseimbangan gravitasi. Nah, di sini massa gunung itu membantu menstabilkan rotasi bumi dan mencegah goyangan atau bubble yang berlebihan. Nah, kita lihat satu kota pulau kota Jepang ya, yang selalu mengalami goncangan ya, goncangan gempa. Jadi sedikit-sedikit gempa, dan
akhirnya mereka menciptakan satu konstruksi bangunan yang bisa bertahan dengan goyangan yang berlebihan, dan itu wah fantastis sekali ya, bagaimana desain mereka itu bisa membantu ketika terjadi goncangan yang berlebihan. Nah, gunung ini kalau kita banyak gunung justru kita harus bersyukur ya. Di Bandung nih, Gunung Putri, Gunung Tangkuban Perahu ya, Papandayan, kita tuh dikelilingi oleh gunung. Nah, sehingga sebetulnya bisa mencegah ya goyangan yang berlebihan. Tapi kalau misalnya terjadi yang seperti tadi ya, patahan lembang bergerak, nah itu kita harus waspada gitu. Nah, sehingga adanya gunung ini bisa membuat manusia beraktivitas dengan nyaman ya, bisa beribadah dengan tenang gitu. Dan kalaupun sekarang nih lagi pada musim liburan, pasti kita healingnya kemana ya, pasti ke gunung ya, kita bisa menikmati pemandangan yang indah. Nah, tapi jangan lupakan dengan fungsi ilmiah dari gunung, sehingga ketika melihat gunung itu timbul rasa syukur yang mendalam. Ketika melihat alam yang sangat indah itu muncul rasa syukur yang tak terhingga gitu. Nah, Allah tidak memberikan kita cobaan seperti saudara-saudara kita di Sumatera, tapi cobaannya bagi kita apakah kita empati atau tidak ya. Jadi ayo mari kita sisihkan rezeki yang kita miliki untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, mari kita lanjutkan dengan pergantian siang dan malam sebagai mekanisme keseimbangan. Nah, di Quran surah Al-Furqan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subata wa ja'ala an-nahara nusyura. Quran surah Al-Furqan ayat 47, wa huwallazi, dan dialah, ja'ala lakumul laila, yang menjadikan untukmu malam, libasa sebagai pakaian, wan nauma, dan tidur, subata untuk istirahat, wa ja'alan nahara nusyura, dan dia menjadikan siang untuk berusaha. Nah, ayat tersebut menjelaskan tentang rotasi bumi. Di SD kelas 6 sudah dijelaskan bahwa rotasi bumi ini terjadi menyebabkan adanya siang dan malam ya. Nah, bumi berputar pada porosnya ini setiap 24 jam, menciptakan siklus siang malam yang teratur ya di seluruh planet. Berbeda dengan planet yang lain, rotasi buminya yang terdekat aja ya, Mars, itu lebih lama ya. Tapi ada juga yang lebih singkat, Jupiter. Jupiter itu kan dia planetnya besar banget, tapi rotasinya tuh cepat banget, sehingga siang dan malamnya tuh lebih cepat daripada di bumi. Nah, sedangkan di bumi kita sangat cukup ya untuk bisa beraktivitas, bisa beristirahat dengan waktu 24 jam. Sebetulnya enggak 24 jam sih, 23 jam berapa lah ya, tapi dibulatkan ya menjadi 24 jam. Nah, rotasi bumi gitu. Awallazi ja'ala lakumul laila libasa. Yang kedua, ritme sirkadian. Nah, pergantian siang dan malam ini membantu tubuh manusia untuk memiliki jam biologis internal yang mengatur hormon melatonin, tidur, dan kortisol bangun sesuai siklus terang dan gelap. Jadi ikhwan fillah sekalian, kita tuh diciptakan ketika siang untuk berusaha, ketika malam untuk istirahat. Jangan dibalik gitu ya, jangan dibalik, malamnya buat bekerja dan siangnya untuk istirahat gitu. Karena tubuh manusia itu enggak diciptakannya tidak seperti itu. Contoh gini. Ikhwan fillah nih ya, hati itu aktivitasnya dari jam berapa coba? Hati itu aktivitasnya dari jam 11 malam sampai jam 1 malam ya. Nah, jam 11 malam hati itu fungsinya untuk menetralisir racun ya, menghancurkan bahan-bahan yang berbahaya ya, seperti H2
O2 ya, hidrogen peroksida itu kan racun banget buat tubuh manusia. Dihancurkannya kapan? Dari jam 11 malam sampai jam 1 malam. Nah itu di skip ya, kita nggak tidur itu. Kita nggak tidur dari jam 11 sampai jam 1. Bayangkan, racun yang harusnya hilang itu kembali lagi ke tubuh kita ya, mengalir bersama dengan peredaran darah ya, Masya Allah. Nah, jadi harus dijaga ya dari jam 11 sampai jam 1. Ya, qadarullah beberapa sahabat kita yang bekerjanya malam ya, seperti satpam ataupun yang shiftnya malam gitu, nggak bisa tidak bisa ya, tidak bisa mengatur ini gitu. Jadi memang terasa banget sama saya dulu ketika kerja malam. Saya juga pernah kerja malam, aduh itu badan itu hancur banget ya. Siangnya memang bisa beraktivitas tapi kunang-kunang ya, dan nggak sama lah dengan aktivitas yang normalnya gitu, karena memang ritme sirkadiannya terganggu gitu. Nah karena itu siang dan malam ini diciptakan oleh Allah sebagai waktu untuk berusaha di siang harinya dan waktu untuk istirahatnya di malam harinya ya. Biasakan diri kita dan keluarga kita untuk melakukan hal tersebut ya secara ilmiah. Kalau kita tidur, kalau kita anak kita pingin cerdas itu tidurnya jam 10 malam, tapi kalau ingin sehat jam 9 malam, dan bangunnya ya jam 3 jam 4 ya. Kemudian yang ketiga, pergantian siang dan malam ini meregulasi suhu, mengatur suhu. Nah malam ini memberikan waktu bagi bumi untuk melepaskan panas ya. Nah mencegah overheating, sementara siang memberikan energi untuk fotosintesis. Rasanya ini kalau kita di daerah pantai ya, kenapa pantai itu kalau mau malam tuh dia haredang ya. Kenapa? Karena ada angin laut ya. Jadi angin ketika tadi siang panas, nah itu kan terperangkap ya, kakekeb gitu ya, terperangkap di tanah sehingga dia naik ke atas. Nah itu angin darat dan angin laut ya. Nah itu regulasi suhunya. Jadi memberikan waktu bagi bumi untuk melepaskan panas, terutama di laut. Kalau kita di daerah Bandung nggak terasa ya, tapi kalau di laut terasa banget ini. Ketika malam hari itu dia melepaskan panas supaya nggak overheat. Sementara siangnya memberikan energi ya untuk fotosintesis, untuk tubuh kita sendiri. Matahari berubah vitamin D menjadi tenaga ya. Nah jadi setelah ini ayo kita bareng-bareng olahraga di tempatnya masing-masing ya, jangan tidur lagi. Nah kemudian metabolisme sel. Nah sel-sel tubuh juga melakukan perbaikan dan regenerasi sel ya, memperbaiki sel yang rusak. Nah ini optimal saat tidur malam. Sementara siang untuk aktivitas metabolisme aktif, seperti tadi dijelaskan. Kalau malam hari hati berfungsi ya, kemudian pembelahan sel ya, kulit ini kan setiap hari selalu hancur ya selnya. Nah itu diganti ketika malam hari. Jadi kalau Ikhwan Fillah tidur bersama dengan pasangan, dengan anak misalnya, lalu tubuhnya tuh panas gitu ya, jangan langsung menyimpulkan itu sakit gitu. Gak semua orang yang panas itu sakit gitu, enggak. Justru ketika ada pasangan atau keluarga kita ketika dekat tidur ya sama kita itu, kok tubuhnya panas, nah itu kemungkinan sedang metabolisme sel gitu, mengganti sel-sel yang rusak karena dia akan menghasilkan panas juga ya. Nah itu kalau kita memelihara aktivitas kita siang dan malamnya dengan seimbang. Kemudian di hewan ya, ada hewan nokturnal dan diurnal. Ini maksudnya apa? Hewan nokturnal ini aktif di malam hari. Ya seperti kelelawar, kemudian hewan-hewan yang berburu ya ketika malamnya. Dan diurnal ini aktif ketika siang hari. Nah ini berbagi sumber daya secara bergantian. Menciptakan
keseimbangan ekologis. Nah, jadi hewan-hewan yang aktif di malam hari, siang hari juga ini mendapatkan keuntungan ya dengan adanya siang dan malam hari ini. Contoh hewan yang ada di padang pasir itu nokturnal ya. Nokturnal itu dia aktifnya malam hari. Kenapa harus nokturnal? Karena di siang hari padang pasir itu sangat panas. Gak ada hewan yang mau keluar gitu. Jadi ketika keluar juga dia udah gak tahan ya, terutama reptil ya yang ada di padang pasir. Reptil-reptil padang pasir dia keluarnya malam hari. Sementara yang diurnal biasanya di hutan hujan tropis ya yang hangat, nyaman gitu. Itu aktivitasnya pasti siang hari. Nah, sehingga dia menciptakan keseimbangan. Ya, di siang hari ada aktivitas, di malam harinya juga ada aktivitas yang bisa dilakukan oleh kedua hewan tersebut. Nah, mari kita lihat ayat selanjutnya tentang keseimbangan ekologis dan larangan kerusakan di bumi. Ini merupakan kesimpulan dari semua hal yang kita bahas di atas ya. Di Quran surah Ar-Rum ayat 41, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Zaharal fasad, telah nampak kerusakan fil barri, di darat, wal bahri, dan di laut. Bima kasabat aydin nas, karena perbuatan tangan-tangan manusia. Nah, disebutkan secara eksplisit nih, aydin nas, ya, yadun, tangan. Liyuziqahum ba'dallazi amilu, supaya Allah merasakan pada mereka sebahagian ya dari akibat perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Apa saja kerusakan yang sudah dilakukan oleh manusia? Nah, ada kerusakan darat dan laut ya. Kerusakan darat ini deforestasi, penebangan hutan liar. Dan ini tidak salah lagi, pasti karena ulah-ulah kebijakan yang tidak mendukung lingkungan ya. Karena itu kita harus waspada ya dengan pembangunan bangunan-bangunan yang liar ya yang ada di tempat-tempat yang dilindungi ya. Kita harus waspada itu dan peduli gitu, jangan sampai ya gimana yang punya kebijakan saja gitu, kita harus bersuara gitu, harus berisik gitu ya kata teman-teman relawan yang di Sumatera tuh. Kita harus berisik menyuarakan ini gitu, karena bisa terjadi di daerah yang lain gitu, bukan hanya di Sumatera. Deforestasi ini udah sangat fatal ya, udah sangat besar gitu kerusakannya gitu, di Indonesia. Kemudian polusi tanah, penambangan ya, aktivitas tambang itu pasti akan merusak tanah dengan adanya bahan-bahan yang dipergunakan untuk misalnya menjernihkan emas. Itu kan memerlukan merkuri itu, nggak bisa tidak, itu harus memakai bahan kimia tersebut, dan itu menjadi polutan, menjadi karsinogenik, penyebab kanker. Dan itu dirasakan oleh teman-teman kita yang ada di Raja Ampat ya, Masya Allah. Polusi tanah, erosi, dan hilangnya biodiversitas. Biodiversitas ini keanekaragaman alam, butuh loh yang Ikhwan Fillah, kita butuh dengan keanekaragaman alam ya. Kita butuh produsen, butuh konsumen hewan-hewan tingkat 1, 2, 3 ya. Ulat itu memerankan penting, memiliki peranan penting. Semut apalagi memiliki peranan penting ya dalam kehidupan sebagai detritivore. Jadi kalau nggak ada semut, bangkai itu nggak akan hilang, itu nggak ada bakteri, bangkai itu nggak akan hilang ya, akan menjadi pencemar tanah justru ya kalau tidak ada hewan-hewan tersebut. Nah, keanekaragamannya hilang gitu. Sudah nggak ada semut di sana, sudah tidak ada lagi
predator ya di sana gitu. Butuh kita dengan predator ya, dengan harimau, dengan singa, dengan apapun lah yang memiliki taring gitu ya. Karena untuk menyeimbangkan alam ya, di satu tempat misalnya di padang savana Afrika itu tidak ada tidak ada predatornya, nggak ada singanya gitu. Rumput bisa habis tuh sama hewan-hewan herbivora. Herbivoranya nanti makan apa? Ya, ya pasti akan mati ya kalau tidak ada singa gitu. Karena itu kita harus melindungi hewan-hewan terutama yang sudah mau punah ya. Itu sangat penting bagi kita selain untuk anak cucu kita bisa melihat bagaimana hewan-hewan yang ada di Indonesia. Nah, kita juga bisa memberikan perlindungan ya. Akibat apa? Akibat aktivitas manusia nih seperti industri dan pertanian intensif. Jadi jangan salah kan kalau ada gajah masuk ke perkampungan karena tempatnya udah dihancurin ya sama manusia, dijadiin eh, tempat tinggal, jadikan rumah gitu atau dijadikan tempat pertanian gitu. Nah, ini kerusakan darat, kerusakan laut, pencemaran plastik di tengah-tengah Samudra Pasifik. Ikhwan Fillah, coba lihat deh di YouTube ya, di tengah-tengah Samudra Pasifik tuh ada satu pulau, pulau baru ya. Pulau apa? Pulau sampah di tengah-tengah Samudra Pasifik. Pulau itu berarti bukan ukuran kilometer lagi ya, itu udah ukuran ratus ribu kilometer gitu. Itu ada ya plastik di sana, dan hewan-hewan yang terperangkap di sana ya udah ya bisa terjerat oleh atau bisa terjerat atau makan mikroplastik. Silakan lihat di YouTube, udah sangat parah ya kerusakan lingkungan kita tuh. Akibatnya apa? Kalau terdapat mikroplastik, ikan-ikan di laut akan memakannya, dan nanti siapa yang akan mengkonsumsi ikan di laut? Ya kita. Ada itu satu dokumenter ya, film dokumenter tentang pencemaran plastik di Netflix, itu bagus banget. Silakan lihat bagaimana mikroplastik ini sudah ada di ikan-ikan yang para nelayan ambil ya, yang diambil dari laut. Ketika dilihat bagaimana cara melihatnya, dengan melihat feses, mohon maaf ya, kotoran orang yang memakannya. Ketika dilihat ternyata ada itu mikroplastik ya, dan dibandingkan mikroplastik yang ada di fesesnya orang Indonesia dan di negara lain, itu lebih banyak di Indonesia. Masya Allah, sudah sangat rusaknya ya, sampai plastik juga kemakan sama kita. Jangan-jangan ya kita juga sama itu ya, pernah memakannya gitu. Jadi hati-hati ikhwan fillah ya dengan mengonsumsi makanan-makanan dari laut. Lalu tumpahan minyak ya, ini karena kecelakaan atau yang lain, overfishing dan asidifikasi itu terlalu asin ya lautnya akibat emisi CO2 berlebihan. Nah, kemudian perubahan iklim. Nah, ini pemanasan global akibat dari gas rumah kaca ya, CFC, klorofluorokarbon. Terlalu banyak AC pastinya juga akan merusak atmosfer ya. Bukan rumah kaca untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bukan seperti itu ya, tapi gas rumah kaca CFC, CO2. Nah, termasuk dari pembakaran fosil. Pembakaran fosil dari mana ya? Dari kendaraan kita ya. Kita kan keluar ngisi bensin, Pertamax, Pertalite. Hasil pembakarannya kan akan memberikan sumbangan ya untuk atmosfer kita, itu gas rumah kaca untuk atmosfer, yang menyebabkan cuaca ekstrim dan naiknya permukaan laut. Itu yang bisa kita lakukan ya, naik kendaraan umum ya, ataupun dengan alternatif. Kalau mobil listrik kan masih mahal ya, jalan kaki atau naik sepeda ya. Kalau kami di Darut Tauhid ini membiasakan untuk naik sepeda ya. Lalu rantai makanan terganggu. Nah, ini kepunahan spesies ini juga mengganggu
keseimbangan ekosistem seperti tadi dijelaskan, dan mempengaruhi polinator. Polinator itu yang menyerbuk penyerbuk serangga seperti lebah dan lain-lain. Itu akan terganggu ya kalau banyak polusi, deforestasi, ya, predator yang tadi, dan produsen konsumen. Nah, dan pasti akan berdampak balik pada manusia melalui bencana alam yang kita rasakan sekarang, krisis pangan dan penyakit. Liyuziqahum ba'dallazi amilu. Karena itu solusinya kembali lagi ke Al-Qur'an. Ya, mengajarkan konsep khalifah itu pengelola bumi, ya, bukan perusak. Mendorong teknologi ramah lingkungan dan konservasi, yaitu untuk menjaga lingkungan. Sekali lagi, ini adalah PR ya bagi kita semua, bukan hanya untuk memegang kebijakan ya dengan diri kita, terutama yang ada di masyarakat. Jangan membuang sampah sembarangan, buanglah di tempat-tempat yang sudah disediakan. Lebih baik lagi kalau sudah dipilah, ya, mana plastik, mana organik dan non organik gitu, sehingga nanti bisa diolah kembali. Ini menjadi sebuah tantangan ya bagi kita semua untuk bisa mengamalkannya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apa yang benarnya dari Allah dan yang salahnya dari saya pribadi. Mohon maaf atas segala kehilafan. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh didiskusikan di grup ya. Kami membuka kesempatan bagi ikhwan fillah untuk berdiskusi yang seputar keagamaan, Al-Quran, dan hal-hal yang menambah keimanan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas, berolahraga, sehat selalu. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Waalaikumsalam. Pak Umar, Pak Ilyas, Pak Agus, Pak Am, ya, Ibu Khairu Sima. Terima kasih semua. Semoga sehat selalu, beraktivitas. Izin saya akhiri.